Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing-sharing kepada kalian semua mengenai satu tema. Mungkin tema ini sudah sangat familiar bagi kalian semua, yakni innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, betul sekali, tema ini sudah sangat tidak asing bagi pendengaran kita, bahkan mungkin mudah sekali diucapkan ketika kita mendapati seorang teman yang sedang curhat kepada kita, lalu kita menyarankan la tahzan innallaha ma'ana. Namun dalam prakteknya sendiri akan mendapati susah-susah gampang ya teman. Nah, para ulama mengatakan bahwa ketika kita merasakan ma'iyah Allah dalam kehidupan kita, itu merupakan suatu bentuk dari keimanan. Jadi semakin baik iman kita kepada Allah, semakin baik keyakinan kita kepada Allah, bahkan semakin kuat sandaran kita kepada Allah, maka akan terasa makin terasa ma'iyah Allah ini dalam kehidupan kita. Teman-teman, apa sih ma'iyah itu? Ma'iyah ini berarti kebersamaan atau membersamai. Jadi kita merasakan bahwa Allah ini dekat dengan kita, bahwa Allah ini tidak jauh, bahwa Allah ini selalu membersamai dalam urusan kita, bahkan Allah ini selalu ada untuk kita dalam kondisi apapun tentunya. Namun terkadang manusia sendiri tidak peka akan keberadaan Allah ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjalani kehidupan ini dengan penuh percaya diri dan tidak memiliki ketakutan yang berlebihan, bahkan ingin melewati masa-masa kesedihan kalian dengan mudah, maka cobalah belajar untuk merasakan ma'iyah Allah dalam kehidupan kalian. Oke teman-teman, mari kita tarik satu kisah dalam Al-Quran yang menceritakan ma'iyah dalam kehidupan seseorang, yakni ketika Nabi Musa diutus untuk berdakwah kepada Firaun dalam Quran surat Toha ayat 26 yang berbunyi la takhafa innani ma'akuma wa asma'u wa ara. Janganlah kalian takut, sungguhnya aku bersama kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Artinya di sini Allah terlibat dalam segala urusan yang dijalankan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, sehingga ketika Nabi Musa menghadap Firaun, ia merasakan pede, penuh percaya diri. Kenapa Nabi Musa merasakan pede? Karena ia yakin bahwa Allah ini selalu ada dan membersamai urusan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa datang menghadap Firaun yang dikatakan sebagai raja terkuat di muka bumi, ia pede karena ia datang tidak sendiri, tidak berdua dengan Nabi Harun, melainkan ia datang bertiga dengan Allah, Raja Langit dan Bumi. Nah, bukti ma'iyah ini ada pada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yakni ketika Firaun menantang Nabi Musa untuk sihir, maka Allah memberikan mukjizat, yakni mengubah tongkat Nabi Musa menjadi seekor ular dan mendatangi penyihir-penyihir Firaun. Kemudian puncaknya ma'iyah ini terbukti ketika Nabi Musa dan para pengikutnya sedang dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Kemudian mereka terjebak dihadapkan lautan, sedangkan di belakang mereka itu sudah ada pasukan Firaun yang siap membantai dan membunuh mereka. Sampai-sampai salah satu di antara pengikutnya berkata, "Ya Nabiullah, wahai Musa, bagaimana nasib kita sekarang? Kita mau kemana? Kita mau lari kemana lagi? Sedangkan pasukan Firaun sudah siap atau sudah dekat dengan kita. Kita tidak ada yang menolong ya Nabiullah." Kemudian Nabi Musa menjawab dengan tenang. Nabi Musa menjawab, "Kalla inna ma'iyah Rabbi sayahdin." Sesungguhnya bersama saya terdapat Rob saya yang akan memberi petunjuk dan memberi jalan keluar. Nah, teman-teman, ini jawaban terbest dari Nabi Musa karena beliau yakin bahwa Allah itu tidak akan membiarkan Nabi Musa dan pengikutnya dalam keadaan atau kondisi kesulitan saat itu.
Nah, perlu kalian ketahui teman-teman, bahwa kata atau kalimat kala ini merupakan kalimat yang penuh percaya diri, tegas, selalu tidak terdapat kebingungan atau keraguan sedikit pun. Beda halnya dengan kata la. Kata la ini masih ada keraguan, sedangkan kata kala ini berarti sekali-kali tidak. Artinya percaya banget, Nabi Musa ini percaya percaya sekali bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka dalam kondisi saat itu. Nah, kemudian ketika Bani Israel sedang merasakan galau atau ketakutan yang sangat-sangat takut, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa untuk memerintahkan Nabi Musa menghentakkan tongkatnya ke atas batu, lalu terbelahlah lautan merah itu. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyeberangi lautan tersebut. Nah, teman-teman, inilah salah satu kisah ma'iyah dalam kehidupan seseorang. Inilah modal hidup, sehingga ketika kita sedang galau, sedih, merana, gundah, atau lemah tak berdaya, maka ingatlah, la tahzan, innallaha ma'ana. Bukankah ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, ketika Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, di dalam gua Thur ini hanya kita berdua, sedangkan di luar musuh kita banyak. Bagaimana ini ya Rasul?" Lalu Nabi Muhammad menjawabnya dengan, "Ma dhanuka bitsnain ya Abu Bakar? Innallaha thalithuhuma, la tahzan, innallaha ma'ana." Mengapa kamu berpikir bahwa kita hanya berdua? Bukankah yang ketiga itu Allah? Jangan takut, jangan sedih, Allah itu bersama kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita sedang sedih, galau, lemah tak berdaya, sendirian, maka ingatlah, innallaha ma'ana, dan janganlah bersedih. Kita ambil satu contoh kecil saja, misalkan ketika kita sedang mengikuti suatu seleksi, katakanlah kita mengikuti seleksi Al-Mizan, maka cobalah rasakan maya Allah ini dalam diri kita. Kita merasakan takut ini, merasakan takut itu. Ketika kita sudah hadirkan maya ini dalam diri kita, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja, akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Allah selalu ada dalam urusan kita. Jadi teman-teman, maka cobalah belajar dari sekarang untuk merasakan ma'iyah Allah ini dalam kehidupan kita, selagi kita masih berjalan di jalannya Allah dan selalu berharap kepada Allah. Baik teman-teman, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya teman-teman, la tahzan, innallaha ma'ana, kalla inna ma'iyah rabbi sayahdin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.